sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini, pada pagi hari ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami menaikkan doa-doa kami. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami yang hadir di sini, untuk boleh menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 6 ayat 20 sampai 31. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebab sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau tema kita pada pagi hari ini adalah kasihilah musuhmu. Ada yang punya musuh di sini? Ada yang punya musuh? Nggak ada? Nggak ada ya? Ya udah selesai dong.
kita pulang. Syukurlah kalau nggak ada, saudara-saudara. Yakin nih nggak ada. Kita kalau saya jelasin jadi ada gimana? Musuhnya kemalasan, ya. Ya, saudara-saudara, salah satu yang paling sulit untuk dilakukan orang Kristen pada umumnya, orang berpendapat gitu ya, pendapat menurut banyak orang Kristen pada umumnya, firman Tuhan yang paling sulit dilakukan adalah mengasihi musuh. Kenapa sulit dilakukan? Karena musuh ini adalah orang yang apa istilahnya ya, berbuat jahat kepada kita. Ya. Sehingga kalau kita mau berbuat baik itu susah. Normalnya adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Benar gak? Itu pun susah ya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik aja susah. Apalagi berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Ya tapi masih lebih mudah gitu maksudnya. Bukan berarti berbuat baik kepada yang berbuat baik pada kita itu mudah, bukan gitu. Tetapi jauh lebih mudah ketika kita mau melakukan sesuatu untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, karena kita telah menerima kebaikan dari dia, itu mudah. Gitu ya. Ya kalau kita nggak menerima kebaikan dari dia, malas juga gitu. Nah, apalagi orang yang menyakiti hati kita. Nah, karenanya saudara-saudara, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebenarnya mengasihilah musuhmu ini sebenarnya nggak terlalu sulit-sulit amat. Mungkin kabar baik buat kita bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, gitu ya. Bukan sesuatu yang menjadi kita sama sekali tidak pernah melakukan. Nah, ada dua hal, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari dari bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini. Yang pertama, ayat 27, kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Kata musuh di sini sebenarnya berarti kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu dipakai kata ektros. Kata ektros itu punya arti, ya bisa diterjemahkan sebagai musuh, tapi lebih tepatnya orang yang memusuhi. Ya. Jadi kalau permusuhan itu terjadi ketika ada dua orang saling memusuhi. Ya. Jadi kalau saya memusuhi dia, nah maka saya adalah musuhnya dia. Saya memusuhi dia, gitu. Ini musuh saya nih, karena saya memusuhi. Nah kata musuh itu yang juga sangat penting dari keseluruhan arti musuh, yaitu padanan kata lainnya. Kalau kata musuh sendiri kan dalam bahasa Yunani itu adalah ektros. Tapi satu kata lagi yang juga sangat penting, ektos, turunannya. Itu juga dipakai dalam ayat ini. Ektos itu adalah, kalau diartikan itu adalah sebuah kebencian. Ya. Jadi dia menjadi musuh saya ketika saya punya rasa benci yang mendalam, dan itu saya wujudkan dalam tindakan. Maka kebencian yang mendalam yang terus-menerus ada dalam diri saya, lalu bukan hanya perasaan, tapi setiap ketemu, pengen melakukan sesuatu, pengen menjahati, pengen melukai, pengen membalas, gitu. Maka itu adalah sebuah satu kesatuan, dan dia menjadi musuh saya. Kalau cuma perasaan belum ya. Perasaannya itu rasa bencinya. Rasa benci ini beda dengan kesel. Kalau punya teman suka ngeselin, punya suami istri suka ngeselin, punya anak suka ngeselin, itu rasa kesal. Rasa kesal itu biasanya hanya dipicu sesaat, hanya satu peristiwa. Tapi secara umum, secara keseluruhan, enggak.
Enggak gitu ya, saya enggak kesal sama dia. Tapi kalau sampai ada rasa yang terus-menerus, berarti jangan-jangan bukan kesal. Itu namanya kekesalan itu ya udah berubah jadi benci gitu. Nah, itu kebencian inilah yang kalau diwujudkan dalam tindakan, kalau sampai kita punya rasa benci, kebencian pada seseorang, maka dia akan menjadi musuh kita. Dalam arti, setiap kali kita ketemu dia, maka kita akan berusaha untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Yang tentunya yang bukan yang baik ya. Berusaha mencelakakan, berusaha menjelekkan, menghina, memfitnah. Itu karena dilandasi dengan rasa kebencian yang mendalam. Menjadi musuh buat kita. Ya. Nah, saudara-saudara, karenanya yang pertama, kalau kita dibilang kasihilah musuhmu, maka yang pertama adalah yang bisa dilakukan adalah jangan punya musuh. Ya, dalam arti yang tadi, jangan punya orang yang kita benci. Kalau kita tidak punya orang yang kita benci, ya kesal boleh ya. Tapi kalau itu sampai menjadi sebuah kebencian yang mendalam, maka itu adalah musuh. Karenanya untuk mengasihi musuh kita ini menjadi sangat sulit. Bagaimana mungkin rasa benci itu bersatu dengan kasih? Kasihilah musuhmu. Itu hal yang sangat tidak mungkin. Sebab ketika kita punya kasih kepada dia, itu tidak akan ada rasa benci. Ketika kita punya benci sama dia, maka tidak akan ada rasa kasih. Jadi, untuk bisa mengasihi musuh dalam arti sebenarnya, dalam ayat ini sebenarnya adalah kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Jadi kalau kita punya musuh, maka tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Itu sama kata kasih yang dipakai oleh ayat ini adalah agape. Bayangkan, Petrus disuruh mengasihi Yesus dengan kata, apakah kamu agape aku? Gak berani Petrus, apalagi ini musuh. Gitu. Susah, bagaimana mungkin? Tetapi kalau orang yang memusuhi kita, kita tidak punya rasa benci, maka itu sangat mungkin. Sebenarnya ini kata kasihilah musuhmu ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah perintah yang besar ya. Ini tidak pernah berdiri sendiri. Kalau kata kasihilah sesamamu, itu berarti siapapun. Apakah itu orang yang membutuhkan, apakah itu saudara, atau itu teman, atau orang lain, atau orang yang membutuhkan. Nah, itu siapapun kita diminta untuk mengasihi sesama. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, maka mengasihi musuh ini menjadi bagian dari mengasihi sesama gitu ya. Bagaimana dong? Kan dia berusaha menyakiti kita. Bagaimana kalau dia di belakang menjelek-jelekan kita, dia selalu menghina kita, merendahkan kita, dia memusuhi kita gitu. Ya kan itu urusan dia. Itu urusannya dia gitu. Kalau kita direndahkan, kalau kita dimusuhin, ya itu kan yang masalah kan di dia, bukan masalahnya di kita kan. Yang sedang ada masalah ya di dia. Ya apakah kita mengasihi dia? Harusnya bisa. Karena kita tidak punya kebencian sama dia. Dan jangan sampai ada rasa benci gitu. Kalau dia menjelekkan kita, ngomong yang gak benar gak yang ngomongin gitu. Dia ngomong yang jelek gitu. Kalau dia ngomong yang jelek, mengkritik kita, menghina kita, kita menjadi resah. Nah, resahnya apa? Resahnya ada dua. Pertama, kita nggak mau direndahkan. Kita terlalu tinggi untuk direndahkan. Karenanya enak aja dia jelek-jelekin gua, nggak menghargai gitu ya. Kita terlalu tinggi untuk direndahkan. Apalagi sama orang yang kita anggap rendah.
kita bisa jadi kita malah berbalik membenci dia. Nah ini nih yang mestinya kita ini ya, jangan sampai kita punya musuh dipicu oleh masalahnya dia. Dia punya masalah dengan kita, lalu tindakannya dia membuat kita jadi punya masalah sama dia. Jadi susah untuk melakukan firman Tuhan. Nah, masa karena itu kita keegoisan kita membuat kita jadi susah melakukan firman Tuhan. Kita nggak mau direndahkan. Atau yang kedua, saudara-saudara, harusnya ini, ketika dia menjelekkan kita, apa yang diomongin benar apa enggak? Kalau benar, harusnya kita jadi resah. Kalau yang diomonginnya ternyata benar, wah ternyata diri saya begitu, ya resah. Resah, ya harusnya memperbaiki diri. Maka ketika itu yang terjadi, kita akan ada rasa benci. Karena dia menolong kita melihat diri kita menjadi resah. Nah itu respon kita. Kalau ada yang menjelekkan kita, berbicara yang tidak baik tentang kita, mau kita respon untuk mengubah diri, atau kita justru menjadikan dia sebagai musuh. Wah, sakit hati, gitu kan. Kita menjadi sakit hati sama dia. Hanya karena persoalannya dia, gitu kan. Dia yang punya persoalan, kita yang berbuat dosa. Nah, karenanya saudara-saudara, ya memang untuk kalau mengasihi musuh, kalau kita punya musuh, itu memang susah. Tetapi karena itu jangan cari musuh gitu ya. Cari kawan. Paling gampang, paling enak cari kawan kan. Walaupun paling susah. Paling gampang cari musuh. Tapi paling enak itu cari kawan. Kawan yang sejati, sahabat yang sejati itu memang susah memang. Musuh paling gampang dicari. Tapi paling bikin susah untuk kita melakukan firman Tuhan. Nah karenanya jangan cari musuh. Nah karena perkataan Tuhan Yesus ini juga sebenarnya tetapi kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Kan dalam arti itu, musuh, mereka membenci kita. Apakah kita balik membenci? Kalau begitu sama aja dong kita dengan dia. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak mengatakan kasihilah orang yang kamu benci. Enggak. Kasihilah orang yang membenci kamu. Sebab nggak mungkin kita bisa mengasihi orang yang kita benci. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Ya. Ya itu tadi ya, kalau dia berbuat jahat, ya memang susah untuk tidak membalas, susah untuk tidak terluka. Tapi tadi biarkanlah masalah mereka yang mereka hadapi, justru kita menolong mereka menyelesaikan masalah mereka, jangan bertambah besar. Misalnya mereka satu kali tersinggung dengan perkataan kita. Tapi karena mereka memusuhi kita, dipicu dengan kita nggak sengaja. Siapa sih yang sengaja? Orang yang mau kalau ngomong tuh orang kan nggak sadar ya. Cuman kadang-kadang tuh di otak tuh udah berasumsi. Jadi yang bikin tersinggung. Kita ngomong A, lantas ditafsirkan B. Nah yang menafsirkan ini jadi tersinggung gitu. Nggak tahu, nggak jelas konteksnya apa, tapi karena mendengar jadi tersinggung gitu. Lantas mulailah orang yang tersinggung, orang yang punya rasa benci, mulailah melakukan segala sesuatu ini itu. Dari omongannya aja udah kerasa ya. Ya kalau saya benci sama Pak John, saya tersinggung sama Pak John. Awalnya enggak. Tapi karena saya mendengar Pak John ngomong begini-begini gitu, saya tersinggung. Lantas Pak John juga pasti bisa merasa dari perkataan-perkataan saya ya. Ini Pak Jeffrey kenapa nih berubah nih? Iya. Wah ternyata tersinggung dia gitu kan. Nah, tapi juga jangan berasumsi. Jangan-jangan memang bukan sebuah ketersinggungan ya. Kita bilang, wah dia nih lagi marah sama kita nih. Apa sih nih kita jadi jelek-jelekin, balas lagi. Akhirnya begitulah permusuhan itu terjadi. Karenanya berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Ini memutus
memutus rantai permusuhan. Kalau di film-film kan zaman dulu kan kalau ada satu di film-film ya, film-film action ya, anaknya dibunuh, balas. Ntar anaknya dia yang kita bunuh itu, anaknya dia balas ke kita. Anak kita balas lagi ke dia. Nggak ada habisnya itu permusuhan keluarga jadinya. Nah, firman Tuhan justru mengajak kita untuk memutus kebencian, memutus permusuhan. Kalau kamu berbuat baiklah bukan karena ungkapan perasaan sebenarnya. Jadi kalau kita berbuat baik, karena memang harus berbuat baik. Karena firman Tuhan yang menyuruh kita berbuat baik. Bukan karena dia berbuat baik kepada kita, kita lantas berbuat baik kepada dia. Kalau kita marah, marahlah karena tindakan. Marahlah karena kejahatan yang terjadi, bukan kepada orangnya. Ya. Sebab kalau marah kepada orangnya biasanya itu dilandasi dengan rasa benci gitu. Dan marahnya sama jadinya terus apapun yang dilakukan orang itu, kalau kita sudah muncul rasa kebencian, apapun yang dilakukan orang itu pasti salah. Kita langsung tafsirannya itu langsung negatif gitu. Padahal dia nggak punya maksud itu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara, ayat ini sebenarnya bukan sebuah firman Tuhan yang menyuruh kita ini ya, membiarkan diri, menutup mata terhadap penindasan, terhadap kalau ada orang yang menindas, nggak apa-apa, biarin, bagus. Mau apa, dikasih pipi kanan gitu, pipi kiri gitu ya. Bukan dalam rangka itu. Tetapi dalam rangka tadi, memutus permusuhan tadi gitu ya. Ingat ketika Tuhan Yesus ditampar ketika dia ditangkap, dia ditampar gitu, sama prajurit yang menangkapnya dia. Apakah Tuhan Yesus ditampar pipi kiri lalu Tuhan Yesus bilang, nih satu lagi pipi kanannya? Belum, biar seimbang nih. Enggak kan? Ketika Tuhan Yesus ditampar, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah protes. Mengapa kamu menampar aku? Tuhan Yesus tidak membalas tentunya ketika Petrus memenggal memotong telinga Tuhan prajurit. Lalu Tuhan Yesus malah menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya gitu. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tuhan Yesus lakukan, kalau kamu menampar aku, kenapa engkau menampar aku? Apa kesalahanku? Nggak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa menunjukkan kesalahan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memang tidak bersalah. Jadi bukan berarti kita mengasihi musuh ini, bukan berarti membiarkan yang namanya penindasan terhadap yang lemah. Tidak berarti begitu gitu. Tetapi mengasihi musuh itu adalah memutus lingkaran permusuhan. Padahal sebelumnya itu adalah ucapan perdamaian ya. Nah saudara-saudara, biarlah kalau saat ini ada yang membenci kita, ada yang memusuhi kita, ya nggak apa-apa, itu masalahnya dia. Biarlah kalau ada yang kita itu merasa ada punya musuh, ya biarlah itu artinya dia memusuhi kita, bukan kita memusuhi dia. Jadi kalau ditanya punya musuh nggak? Enggak punya. Itu kita, kalau kita punya musuh, susah untuk mengasihi. Jadi jangan pernah dalam hidup ini punya musuh ya saudara-saudara. Biarin kalau orang memusuhi kita, itu urusannya dia. Yang penting kita tidak punya musuh. Dalam arti kita tidak memusuhi. Kita tidak membenci. Itu jauh lebih mudah untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberi kami kekuatan untuk kami boleh tetap mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Boleh tetap memberkati orang-orang yang berbuat jahat, boleh tetap hidup dalam kedamaian dengan mereka. Kuatkan hati kami untuk kami tidak mudah menjadi sakit hati ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika diperlakukan tidak sesuai dengan keinginan kami. Ajar kami untuk kami boleh menerima semua orang dalam berbagai perbedaan mereka masing-masing. Cara pandang mereka, pemikiran mereka. Ajar kami untuk kami boleh memahami mereka. Dan biarlah kasih Tuhan juga boleh hadir dalam kehidupan mereka, orang-orang yang tidak menyukai diri kami, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang mencoba untuk menjahati. Biarlah ya Tuhan, Tuhan juga menolong mereka untuk mereka boleh menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Persoalan baik, persoalan dengan diri kami, maupun juga persoalan dengan orang lain. Ajar kami agar kami boleh mengasihi siapapun yang hadir dalam kehidupan kami. Mengasihi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Sehingga kerajaan Allah boleh hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.